Kan? Boleh nggak saya berimam kepada orang yang kunut? Sah. Ya. Boleh nggak saya berimam kepada orang yang tidak kunut? Sah. Tapi ingat, kalau makmum itu harus ikut imam. Paham ya? Nih, mohon maaf nih. Kalau makmum harus ikut imam. Saya punya paham kunut. Imamnya nggak kunut, ya jangan kunut. Kan gitu kan? Ini imamnya nggak kunut, kita kunut. Allahumma hdini fiman hada. Makmum harus taat pada imam. Kalau makmum nggak taat imam, berarti makmum yang ngeyel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur walhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan panjang umur, dan biqaulil hamdulillah kita telah memasuki pada tahun yang baru, itu bulan yang baru, bulan Januari. Setelah kemarin saya di akhir 2023, bulan Desember banyak kegiatan ya, dan banyak kegiatan keluar kota. Bukan kampanye. Mengkampanyekan diri sendiri. Ya, jadi ada tugas sekolah, kemudian mudik juga. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat kita diberkahi oleh Allah. Kalau sehatnya berkah, insya Allah sholatnya mudah, sholatnya gampang, sholatnya nggak susah ya kalau berkah. Tapi kalau umurnya nggak berkah, susah. Nah, ini. Maka kita perlu ucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang kedua, perbanyaklah kita membaca sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan meneruskan pembelajaran atau kajian atau ngaji ya, gitu. Bahasa kampungnya ya ngaji, bahasa kampusnya kajian, ya, kan? Bahasa kitanya pengajian, itu ngaji. Ngaji itu ngo, itu songo, ji itu siji, nah, itu kan. Ngo itu, ngaji itu ada filosofinya. Ngo, ji. Ngo itu adalah songo, songo itu adalah 9. Jadi manusia itu punya lubang 9. Nah itu ya. Bisa nyari nggak? Hah? Bisa cari lubang 9? Mana? Mata 2, telinga 2, ya jadi 4, hidung 1. 1 nyambung kan, ya kan? Jadi 5, mulut 1, 6, ya kan? Kemudian pusar 1, 7, yang 2 cari sendiri. Nah itu ya. Ya gitu kan. Pusar bolong. Ya. Dulu kan kamu makannya pakai pusar, nggak pakai mulut.
Itu kan. Nah ini ya, ji itu satu, siapa? Itu harus diikat dengan apa? Hati yang bertakluk kepada Allah, dan itu kan. Jadi untuk ibadah, kalau semua lubang itu sudah kita ikat dengan ketaatan kita kepada Allah, insya Allah hidup kita akan selamat. Makanya ngaji. Makanya orang Jawa itu ada filosofi ngaji itu ngaos. Ngaos itu adalah berisi. Setelah kita ngaji, haruslah kita berisi. Seperti orang tua itu, seperti padi yang tambah berisi, tambah nunduk. Itu kita tuain, kita tuh tuanya harus tua-tua keladi, ya. Makin tua menjadi ibadahnya, kan itu kan. Nah itulah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, yang kita pelajari, mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan masih di bab tentang sifatus sholat, ya. Masih di bab sifatus sholat, yaitu hadis yang ke 318 kalau di sini. Enggak, 319 ya. 319 kalau di sini ya. Yaitu yang berbunyi wa anil Barra ibni Awib ya, radhiyallahu anhu qala ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus pakai ini dulu. Wa anil Barra ibni Azib, ya bukan Awib ya, Azib radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridhonya atau semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, idza sajadta, ketika engkau melakukan sujud, fadha, maka letakkanlah kafaika, kedua telapak tanganmu, ya. Warfa mirfaqaika, ya, dan angkatlah kedua sikumu. Nah, ini ya. Jadi ketika engkau melakukan sujud, maka letakkan ini ya, telapak tangannya, kemudian angkat sampai kedua apa namanya, sikutnya ya, sikunya itu diangkat ya. Sikunya itu diangkat, bukan diletakkan. Ya, jadi diangkat, bukan diletakkan. Nah, itu ya. Ketika engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tangannya ya di lantai, kemudian angkat kedua sikunya. Ya, bukan diletakkan begini. Ya, tapi diangkat. Ya. Paham ini ya? Jadi yang biasa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya laksanakan lah. Tapi kadang ada juga orang yang sujud melaksanakannya, sikunya itu diletakkan, ya, bukan diangkat. Sikunya itu diletakkan di lantai, bukan diangkat. Nah, ini berarti menyalahi daripada sifat sujudnya Rasulullah SAW. Nah, ini, maka itu salah satu yang dibenci atau makruh lah katakanlah, yang dilarang oleh Rasulullah ketika sujud, seperti hewan ya, yaitu diletakkan kedua sikunya begini, ya, nggak boleh, ya, harus diangkat. Warfa, ya, jadi warfa mirfaqaika, dilebarkan. Bahkan di hadis sebelumnya Rasulullah itu sampai kelihatan ketiaknya, ya, itu Rasulullah. Berarti kan agak lebar. Ya, kemarin di hadis yang di atas saya terangkan itu dia lebar, tapi kita melihat sikon juga ya kan. Kalau banyak orang ya jangan terlalu lebar, biasa saja. Ini jamaahnya banyak tapi kita lebar, ya kan. Seharusnya buat 2 orang, dia buat sendiri gitu kan. Kemudian juga mohon maaf kadang-kadang jegangnya terlalu, nah itu kan. Kalau dalam beberapa
keterangan itu kaki itu jangan sampai melebihi lebarnya daripada pundak. Jadi kaki ini tidak boleh melebihi lebarnya pundak. Nah ini, mohon maaf nih, kadang-kadang ada, saya lihat ada orang yang berdiri itu kakinya lebih lebar daripada pundaknya. Nah, itu termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah itu ya. Maka jangan terlalu jegang ya, jangan terlalu jegang. Ya, tahu jegang ya? Apa sih bahasa sininya? Melebarkan, mekangkang, ya, tidak mekangkang. Ya, mekangkang mekungkung, mekangkang bahasa mana ini? Bahasa Ciputat ya. Jadi ketika kita sujud, ya letakkan kedua telapak tangannya, kemudian angkat. Ya, angkat kedua sikunya. Hadis ini rawahu Muslim. Nanti ini hadisnya adalah sahih. Ya. Paham ini ya? Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Hadis yang selanjutnya adalah yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, ketika beliau ruku, farroja baina asabi, ketika ruku beliau membenggangkan, ya, membuka jari-jarinya. Jadi begini, dibuka, ya, bukan begini. Farroja, membenggangkan. Nah, jadi membuka jari-jarinya, ya, dibuka, ya, bukan begini. Kadang ada yang begini, ya kan? Saya lihat ada yang begini nih. Nah, jadi harus dibenggangkan. Ya. Farroja, ya, asabi'ihi. Ya, dibenggangkan. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, maka dhamma itu jari-jarinya dikumpulkan. Ya. Dhamma asabi'ahu. Jadi jari-jarinya dikumpulkan ketika sujud. Jadi begini, bukan begini, tapi dirapatkan, dhamma. Tapi kalau ruku dibenggangkan, ya, bukan begini. Ya, paham nih ya? Jadi dibenggangkan, dibuka, dilebarkan. Tapi kalau sujud dhamma. Nah, berarti kumpulin, nggak begini. Kadang ada yang begini. Saya sering lihat itu kan. Allah Akbar. Nah, ini sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan, hadis pertama dan yang kedua ini, tadi yang pertama saya bacakan mengenai tentang sujud dan ruku. Ya, sujud dan ruku. Bagaimana Rasulullah itu sujud dan bagaimana Rasulullah itu tentang melaksanakan ruku. Sampai sini paham? Paham? Insya Allah ya. Ya, jadi saya ulangi bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Wa'il bin Hujrin, bahwa Rasulullah SAW ketika ruku maka farroja baina aswabihi, maka membenggangkan atau membuka jari-jarinya. Wa idza sajada, ketika beliau sujud, dhamma asabi'ahu, beliau mengumpulkan, ya, atau merapatkan, yang dhamma, merapatkan atau mengumpulkan jari-jarinya. Gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbian, yusolli, beliau melaksanakan sholat mutarabbian, dengan bersila. Ya, dengan bersila berarti begini. Ya. Berarti hadis ini meriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW kurang sehat, ya gitu kan.
Hadis ini meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW orang yang tidak bisa berdiri, ya kan, orang tidak bisa berdiri, tidak tidak mampu untuk melakukan sholat dengan berdiri, maka mutarobian, ya, bersila. Kalau mutarobian itu ayyaj'ala batini qadami al-yumna tahtal fakhdhi al-yusra wa batinil yumna tahtal yumna mutmainnan. Ya, begini. Ya. Jadi mutarobian itu artinya bersila. Boleh nih seperti ini ketika tidak mampu untuk berdiri. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa Sawu Ibnu Huzaimah. Ini ya. Jadi pernah Rasulullah melakukan sholat yang seperti itu. Ya. Nah ini boleh ketika seseorang itu tidak mampu untuk berdiri. Ya. Atau mungkin bisa juga ketika kita sholat di dalam kendaraan misalnya kan. Sholat kendaraan kan. Allahu Akbar. Kan nggak sujud kan. Nah, kalau kendaraan sujud kan susah. Nah, itu kan ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin sakit atau tidak mampu untuk berdiri, ya maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan bersila atau dengan duduk lah seperti itu. Ya, kan sholat itu kan yang pertama kalau yang mampu qiyaman, berdiri dia. Kalau dia tidak mampu, maka dia boleh duduk. Ya. Boleh duduk bersila atau boleh duduk yang tahiyat awal kan itu kan, boleh. Atau bisa duduk di kursi. Kalau sekarang itu perkembangan, ya kadang-kadang ada di masjid, ya ada yang sholatnya duduk di kursi. Nah ini diperbolehkan bagi orang yang tidak qiyaman, yang tidak bisa sholat dengan berdiri. Bagi yang tidak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring, ya, miring misalnya kan, atau mustalqiyan, terlentang, ya kan. Bagi yang tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, cuma tiduran isyarat saja. Ya, isyarat itu sholatnya ketika kita ruku begini, ya, Allahu Akbar, dengan matanya, ya. Namanya isyarat, ya. Atau dengan membayangkan bisa juga. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Iya. Maka ini perlu diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan sholat begini. Misalnya orang yang sakit, ada orang misalnya yang kena sakit stroke, ya kan, tidak bisa mengangkat tangan kakinya, bahkan badannya pun tidak mampu, tangannya pun nggak mampu. Maka ajarkanlah sholat itu dengan isyarat. Karena apa? Jangan sampai dia itu sakit kemudian meninggalkan sholat. Ini bahaya nanti. Ya. Karena Allah Maha tahu. Ya. Sebelum dia sholat, kalau mampu dia bersihkan. Ya. Kalau tidak mampu, ya semampunya. Posisi wudunya gimana? Ya tidak usah wudu kan? Syarat juga ya? Ya bisa dengan tayamum. Enggak, kalau posisi orang sakit. Iya. Ya. Ya bagaimana kondisi yang bisa beliau itu melaksanakan sholat kalau wudu mungkin susah, ya kan? Bisa juga dengan untuk tayamum, itu kan? Kalau misalnya tidak bisa tayamum karena tidak bisa gerak, ya kan? Ya udah, niat saja sholat. Ya kan? Nah bagaimana dia mau wudu? Bagaimana dia mau tayamum? Karena dia tidak mampu. Ya. Maka saya waktu ibu saya itu di akhir-akhir hayatnya itu saya sampaikan, yang penting sholat mah. Mau diterima atau tidak itu urusan Allah. Urusan kita itu adalah sholat melaksanakannya. Kan gitu kan? Isyarat. Nah. Kemudian kalau dia tidak mampu berisyarat, ya udah gampang, sholatin. Gitu kan? Terakhir itu ya. Iya terakhir itu kan. Udah nggak mampu isyarat jadi disolatin. Nah itu kan. Nah itu ini kondisi hal yang demikian. Rasulullah pernah melaksanakan sholat dengan demikian. Ya dengan dudukan apa? Ya ketidakmampuan mungkin untuk berdiri
atau melakukan hal-hal yang seperti biasanya orang normal dilakukan. Maka Rasulullah melaksanakan mutarabbian dengan duduk sila. Itu ya. Pokoknya jangan tinggalin sholat lah. Ya. Bagaimanapun kondisinya, jangan tinggalin sholat. Ya. Dosa besar kecilnya. Itu apapun kita punya dosa, manusia pasti punya dosa. Ya kan? Pokoknya jangan tinggalin sholat. Nah, sembadung-badungnya kita, jangan tinggalin sholat. Pokoknya gitu. Nah, itu pesenin tuh sama anak-anak kita. Lu mau nongkrong di mana kek, ya kan? Lu mau bergaul sama siapa? Tapi ingat, jangan tinggalin sholat. Nah, gitu kan? Karena ada hadis kan yang man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Karena siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara, maka ia dihukumi dengan kafir. Nah itu Masya Allah, ya kan? Maka bagaimanapun mutarabbian ini Rasulullah melaksanakan kondisi sholatnya dengan duduk yang bersila itu. Ya, paham nih ya sampai sini ya? Ya. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdataini, bahwa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau berdoa baina sajdataini, antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Ini udah masyhur. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah itu ya. Tapi kalau yang bisa mahur, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah itu ada redaksi lain yang seperti itu. Ya. Ini ada redaksi yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, wa'fu anninya enggak ada. Nah, itu kan. Allahumma ighfirli, ya Allah, ighfir, ampunilah li kepadaku. Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, berilah kasih sayang kepadaku. Wahdini, dan tunjukilah aku, wa'afini, dan maafkan aku. Warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku. Nah ini ya. Jadi boleh ya, doa di antara dua sujud, doa ini Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, ini boleh ya. Kalau kita kan biasanya Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 itu ya. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah itu 8 ya. Kalau ini hadis yang diriwayatkan dari sanadnya dari Ibnu Abbas, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Silahkan dihafalin. Jadi sholatnya itu beda-beda jumlahnya kan, nggak itu mulu itu kan, nggak itu mulu ya. Seperti misalnya doa ruku ya, nggak subhana rabbil azim terus, boleh kan, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah, pernah kan, pernah diajari di sini. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi artinya hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika sholat nggak itu mulu yang dibaca, kan itu kan. Jadi doanya dalam beberapa redaksi hadis ada yang Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau ini nggak hafal ya yang biasa aja, kan itu kan, yang sudah masyhur ya. Wa an Malik bin Khuwairith radhiyallahu anhu, dari Malik bin Khuwairith radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridhonya, annahu bahwa Malik bin Khuwairith ra'a, melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang sholat.
bahwa beliau melihat Nabi sedang sholat. Fa idza kana fi witrin min sholatihi, ketika beliau pada rakaat ganjil dalam sholatnya, lam yanhad, beliau tidak bangkit hatta yastawiya qa'idan, sehingga sehingga sebelum duduk tegak. Jadi sebelum duduknya tegak, maka Rasulullah tidak bangkit, tidak berdiri, ya, tidak mengangkat badannya sebelum duduknya tegap. Makanya kalau sebelum duduk tegap jangan berdiri dulu, kan? Misalnya dari sujud, kan? Allahu Akbar, duduk dulu yang tegap, baru dia bangkit. Ya, mohon maaf nih, kadang-kadang di rakaat ganjil misalnya, berarti rakaat pertama kan, rakaat ganjil misalkan langsung berdiri kan. Nah, ini kadang-kadang dari sujud langsung berdiri. Nah, makanya dalam fikih itu ada namanya duduk istirahat. Duduk istirahat. Dari angkat dari sujud yang kedua, ya, di rakaat ganjil, ya, rakaat pertama misalnya kan, Allahu Akbar, duduk dulu, tegap duduknya, kemudian baru dia berdiri. Nah, jangan misalnya dari sujud kemudian langsung berdiri. Nah, ini kan ada nggak kadang-kadang begitu? Banyak, kan gitu kan. Maka duduk dulu, ya, lahdotan, duduk sebentar, tegap dulu duduknya, baru dia bangun, bangkit untuk berdiri. Ya, itu dalam fikih namanya duduk istirahat. Nah, itu ya, duduk istirahat itu duduk di rokaat, misalnya rokaat ganjil, misalnya rokaat pertama sama rokaat ketiga di sholat yang keempat bilangannya. Nah, ini berarti kan habis sujud yang kedua langsung dia berdiri. Nah, sebelum dia berdiri duduk dulu sebentar sampai duduknya itu tegap. Tegap itu ya sempurna. Nah, duduk sempurna baru dia bangkit. Nah, paham nih, paham ya? Jadi jangan melakukan ketika baru sujud, bangkit dari sujud kemudian langsung berdiri. Nah, berarti harus duduk dulu, duduknya, karena Rasulullah lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Ya sah-sah saja, tapi kurang sempurna, kan gitu kan? Tapi kurang. Ya nggak usah, ya, karena itu tidak membatalkan sholat, ya kan gitu kan? Tidak sempurna aja ya. Ya. Sama. Ya kita duduk dulu, nggak apa-apa. Nah, makanya ini harus dimengerti bagi imam yang sering imam, ya, atau yang jadi makmum. Nah, ini harus diperhatikan ilmu-ilmu yang demikian. Nah, karena ini tentang hadis-hadis yang tentang berhubungan dengan sholat, ya, sifatnya yaitu dengan fikih. Makanya Bulughul Maram ini hadisnya al-ahkam, ya, jadi hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum. Berarti hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum, dengan hukum fikih, ya, hukum fikih. Dan ya, paham sampai sini? Baca takbirnya sebelum duduk atau setelah duduk? Ya. Jadi takbir itu kondisional, ya. Jadi bangkit, misalnya Allahu Akbar, ya, kita ngangkat Allahu Akbar, ya. Jadi kita angkat nih, misalnya kita kan sujud, ya, sujud, bangkit sambil Allahu Akbar, ya. Oh, berdirinya maksudnya, ya, takbirnya itu duduk dulu berarti duduk dulu, kemudian dia bangkit, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Berarti yang contohin. Ya, contohnya begini.
Ibu misalnya beginilah, saya contohin nih. Ya, misalnya saya contohin nih. Lihat ya Ibu. Ya ini misalnya kan. Nah, kita ambil saja sujud yang kedua di sholat ganjil, rokaat ganjil, bukan sholat ganjil. Ini kan, ini di lebarkan. Ini sujud ya. Nanti bangkit, Allah, begitu kan? Itu kan? Allahu, nah berdiri. Duduk dulu Ya duduk, ya kan? Duduk. Jadi jangan sampai sujud. Misalnya gini, mohon maaf nih. Kadang-kadang misalnya sujud, ya kita angkat Allah. Nah, kadang-kadang langsung berdiri kan? Nah, di dalam hadis itu ya diajarkan kita habis sujud duduk dulu, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Jadi duduk dulu baru berdiri. Sambil baca takbir ya. Allah. Nah, gitu kan? Paham itu ya? Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi hadis itu menerangkan ya, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tadi hadis yang dari pertama yang saya bacakan itu berarti tentang ruku dan sujud. Nah, ini hadis yang selanjutnya adalah tentang kunut nih. Ya. Bagaimana, apakah Rasulullah itu sholatnya itu melaksanakan kunut atau tidak? Kan itu kan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron ba'da ruku. Ya. Qanata, bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadis an Anasin diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qanata, melaksanakan kunut syahron, 1 bulan penuh. Jadi Rasulullah itu melaksanakan kunut 1 bulan penuh. Kapan melaksanakannya? Ba'dar ruku, ya, setelah ruku. Setelah ruku, bangkit dari ruku, kemudian Rasulullah kunut, ya kan? Yad'u ala ahya'in minal Arab. Dalam kunutnya itu Rasulullah itu mendoakan untuk kebinasaan, kan gitu kan? Ya, kebinasaan orang-orang Arab, ya, suku Arab yang mungkin memerangi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita boleh ketika misalnya sekarang kan ada perang ya antara Palestina dengan Israel, ya kan? Jadi boleh kita mendoakan dalam kunut itu, mendoakan untuk kebinasaan kaum Israel itu tadi. Ya, seperti Rasulullah itu melaksanakan kunut 1 bulan penuh itu. Ya. Ya. Nah, ini di sini berarti umum. Ya, boleh zuhur, boleh asar, ya kan? Isya atau subuh. Ya. Jadi Rasulullah sebulan penuh itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebulan penuh beliau melaksanakan kunut, ya. Setelah itu summa tarokahu, kemudian Rasulullah itu tidak melaksanakan lagi. Ya, jadi 1 bulan itu Rasulullah melaksanakan kunut 1 bulan penuh. Muttafaqun alaih. Berarti di sini Rasulullah pernah melaksanakan kunut. Nah, itu kan dilaksanakan 1 bulan penuh. Nah, itu ya. Dalam kunutnya itu beliau Rasulullah mendoakan untuk kebinasaan minal Arab, dari kaum Arab atau suku Arab yang notabene-nya mereka itu adalah mendolimi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kan itu ya. Atau yang disebut dengan kunut nazilah. Itu kan. Kunut nazilah itu ya kunut terjadi suatu bencana, baik bencana alam ataupun bencana kemanusiaan. Ya, bencana alam misalnya gempa bumi, ya, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, itu boleh kita melaksanakan doa kunut untuk mendoakan. Berarti bukan mendoakan kebinasaan, mendoakannya untuk apa? Kebaikan, untuk keselamatan. Tapi kalau misalnya seperti kita mendoakan Palestina untuk keselamatan, ya, untuk kesehatan, mendoakannya untuk orang-orang yang mendolimi orang-orang Muslim, berarti untuk kebinasaan. Nah, itu boleh. Nah, inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 1 bulan penuh dalam hadis ini. Ya. Dan wali Ahmad, menurut Imam Ahmad, wa Daruqutni, ya, dan Imam Daruqutni nahuhu min wajin akhar. Jadi seperti halnya hadis yang di atas, tapi dalam sisi yang lain. Nah, wazada, beliau menambahkan wa amma fis subhi. Nah, adapun di dalam sholat subuh, nah ini falam yazal, Rasulullah tidak pernah berhenti yaknutu, melaksanakan kunut hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini menurut Imam Ahmad dan Imam Daruqutni. Nah, ini ya. Berarti menurut Imam Ahmad dan Imam Daruqutni menambahkan hadis di atas itu bahwa Rasulullah SAW itu selalu melaksanakan doa kunut di sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini ya. Nah, ini hadis ini berarti, oh ini hadisnya, saya kunut, oh ini hadisnya. Nah, kan? Oh saya nggak kunut, ada juga. Mana yang di atas? Tsumma tarakahu. Kan gitu kan? Rasulullah meninggalkan setelah 1 bulan penuh melaksanakan kunut. Jadi mau kunut, mau tidak kunut, ya sah saja. Kan gitu kan? Boleh nggak saya berimam kepada orang yang kunut? Sah. Ya. Boleh nggak saya berimam kepada orang yang tidak kunut? Sah. Tapi ingat, kalau makmum itu harus ikut imam. Paham ya? Nih, mohon maaf nih. Kalau makmum harus ikut imam. Saya punya paham kunut, imamnya nggak kunut, ya jangan kunut. Kan gitu kan? Ini imamnya nggak kunut, kita kunut. Allahumma hadini fiman hada. Tapi ada juga Ustaz, imam kunut, Nanti dulu bisa terangin dulu. Jadi kalau makmum itu patokannya imam. Nah, dengan nih, makmum harus taat pada imam. Kalau makmum nggak taat imam, berarti makmum yang ngeyel. Kan gitu kan? Bener nggak? Tadi imamnya nggak kunut, makmum kunut, ngeyel. Berarti makmum ngeyel. Begitu juga, ini imamnya kunut, makmumnya nggak kunut, berarti sama makmum yang ngeyel. Oh saya pahamnya nggak kunut. Kunut ikut amin, orang doa kok. Paham nggak? Mana hadisnya? Rasulullah selalu kunut di dalam sholat subuh. Paham nih? Paham nih? Ini perlu dipahami. Saya kadang-kadang melihat ada nih, mohon maaf, ada jamaah yang nggak kunut, nggak mau angkat tangan. Nah itu masalah. Mohon maaf, pemahamannya saya nggak ngerti. Tapi kalau menurut pemahaman, kalau menurut saya ya makmum harus ikut imam. Kan itu lah. Jadi di sini, oh iya, ilmunya luas jadinya. Paham nggak? Seperti pernah terjadi Buya Hamka, ya kan? Buya Hamka ngimamin siapa namanya? Imam Hasyim Asy'ari. Beliau itu kunut. Kenapa? Makmumnya kunut, menghormati beliau yang kunut.
Buya Hamka pemahamannya nggak kunut, tapi ketika jadi imam beliau kunut. Karena beliau imam. Karena apa? Ada yang makmum kunut. Beliau juga Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Ketika melihat Imam Syafi'i makmum, ya, Imam Maliki kunut. Kenapa Anda pemahamannya nggak kunut? Yang makmum saya kunut. Enak nggak kalau begitu? Enak nggak? Orang yang nggak ngerti pemahamannya itu cuma itu doang. Wah, itu salah. Oh, ini aku yang benar. Kenapa? Pemahamannya hanya itu. Kalau saya oke-oke saja. Gitu kan. Kalau saya itu misalnya sholat di kalangan orang-orang yang nggak kunut, saya nggak pernah kunut. Ya kan? Saya itu kalau pulang kampung ke Klaten itu, ya kan? Itu kan nggak kunut. Ya saya nggak kunut. Masa saya kunut? Ya kan? Saya sholat subuh, saya kunut sendirian. Orang sujud saya kunut. Allahumma dini fi man hadait. Ini ya. Sholat subuh di sini, saya biasa pakai kunut, tapi jamaahnya nggak ada yang pakai kunut gimana? Ya berarti nggak paham. Belum paham. Makanya kudu ngaji. Nah, makmumnya harus kunut. Amin. Amin itu apa artinya? Semoga Allah. Ini bukan kampanye loh, bukan kampanye, ya, awas. Ini bukan kampanye. Amin itu artinya semoga Allah mengabulkan doa. Amin, gitu kan? Amin. Cukup dengan amin, masa nggak mau, gitu kan? Maka pahamilah agama, pahamilah ilmu secara komprehensif, ya, tidak sepotong-sepotong, supaya kita paham. Oh, syumul artinya menyeluruh, ya. Oh, ini boleh, oh ini boleh. Seperti itu kira-kira. Tapi kita harus punya pegangan. Oh, pegangan saya nggak kunut, begitu. Oh, pegangan saya kunut. Boleh punya pegangan itu. Tapi kita fleksibel ketika kita bermakmum kepada orang yang kunut atau yang tidak kunut, ya ikut pada imam. Seperti itu. Karena apa? Wajibnya makmum itu mengikuti imam. Itu ingat, ya. Paham sampai sini? Mana hadisnya Rasulullah itu kunut? Nah ini, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Daruqutni. Nah ini. Kemudian juga wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu. Nah ini juga Rasulullah kana la yaqnutu. Rasulullah tidak kunut. Itu kan. Illa idza da'a liqaumin. Kecuali beliau itu mendoakan keselamatan bagi kaum. Ya. Au da'a ala qaumin, atau beliau mendoakan kebinasaan kepada satu kaum tertentu. Berarti Rasulullah itu pernah berarti nggak kunut. Kan itu kan? Ka sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Berarti Rasulullah nggak kunut, kan gitu kan? Tadi hadis yang Imam Ahmad Ad-Daruqutni meriwayatkan bahwa Rasulullah itu kunut di dalam sholat subuh. Begitu juga ada riwayat yang dari wa anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa kana la yaqnutu, Rasulullah nggak kunut. Kan gitu kan? Jadi semuanya ada dalilnya, ada hadisnya, ya, ada patokannya. Ini. Jadi nggak usah nyalah-nyalahin. Paham nih, paham? Paham ya? Oh itu nggak kunut. Oh nggak bisa. Nggak sah itu. Oh jangan. Oh itu kunut. Oh nggak sah juga. Jangan. Nggak ngaji dia. Kan gitu kan? Nah itu ya. Paham ya? Ya enggak. Ini pribadi Pak Ustaz ya. Saya kalau sholat subuh sendiri, kalau saya lupa nggak bisa kunut, tapi saya sujud sahwi itu gimana? Kalau kita Imam Syafi'i, ya kan, lupa nggak doa kunut, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya gitu ya. Kalau yang biasa kunut, ya, yang biasa kunut, ya kan, karena itu termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Tapi dasarnya lupa.
kan itu kan lupa. Paham ya? Kalau lupa berarti harus sujud sahwi. Ya, kalau yang biasa kunut, yang nggak biasa kunut, yang nggak usah sujud sahwi. Kan itu kan. Ini nggak biasa kunut, kemudian sujud sahwi, jangan. Ya nggak usah. Ya, paham itu ya? Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu mau sholat subuh secara kunut atau tidak, ya monggo, sah-sah saja. Yang tidak, yang salah adalah yang mereka itu nggak sholat subuh memperkarakan kunut dan tidak kunut, ya kan? Udah nggak sholat subuh mensoalkan kunut nggak kunut, nah gitu. Kita kan kadang-kadang latah begitu kan, itu aja yang dibahas, ya kan? Amerika udah bikin bom, nah, itu kan, bener nggak? Inggris sudah bikin roket, ya, kita masih umek aja masalah kunut, nah ini kan, itu ya. Jadi sudah selesai itu sebenarnya, cuman harus kita cari asas dasarnya, ya dalilnya mana nih, ya kan, supaya memperkuat daripada amalan ibadah kita, kan gitu ya, paham itu ya. Wa an Sa'id bin Tariq al-Ashja'i, dari Sa'id bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi, nah, kata Sa'id bin Tariq, qultu li abi, saya mengatakan kepada ayahku, atau saya meminta lah, katakanlah minta diajarin kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku, innaka qad shallaita, bahwa engkau pernah sholat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan di belakang sahabat Abu Bakar, wa Umar, dan di belakang sahabat Umar, wa Utsman, dan di belakang sahabat Utsman, wa Ali, dan di belakang sahabat Ali. Afakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka itu melaksanakan doa kunut dalam sholat subuh? Nah, jadi Sa'ad bin Tariq itu berkata kepada ayahnya, bahwa ayahnya itu seringlah katakanlah menjadi makmum di belakang Rasulullah. Kemudian anaknya menanyakan hal demikian, apakah mereka Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan sholat kunut di dalam sholat subuh. Kemudian ayahnya berkata, qala, ai bunayya, ya, ai bunayya, wahai anakku, muhdatsun, artinya apa? Kunut itu adalah sesuatu yang baru, kan itu kan. Kunut itu muhdats, ya, atau yang kita kenal itu adalah suatu hal yang baru. Itu ada yang namanya bid'ah, kan itu kan. Bid'ah itu apa sih, itu bid'ah, kan gitu. Nah, ini kita harus pahami nih, ya kan. Kalau kita patokan bahwa bid'ah itu adalah yang Rasulullah tidak melakukan, ya, bahwa itu semuanya adalah bid'ah, maka nanti akan pemahamannya akan menyalahkan orang. Nah, nih, saya punya kitab namanya Ar-Risalah, Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada beberapa keterangan mana yang termasuk bid'ah, mana yang termasuk bukan bid'ah. Nah, muhtad itu bersuatu hal yang baru. Nah, ini menurut beliau, bahwa menurut ayahnya dari Sa'id bin Tariq, bahwa kunut itu adalah muhdats, ya, menurut beliau. Tapi dari menurut Imam Ahmad dan Daruqutni, bahwa Rasulullah itu melaksanakan kunut, berarti bukan muhdats, kan begitu kan. Loh, jadi bingung nih mana, kan gitu. Ya, ini kan apa artinya? Sahabat satu dengan sahabat yang lain beda-beda, ya kan. Seperti bapak-bapak nih kumpul begini, ya kan, berpandangan tentang saya itu kan berbeda-beda, ya kan, benar nggak? Begitu dengan sahabat Abu Bakar punya pandangan sendiri, Umar, Utsman, sahabat Ali, Imam Ahmad, Ad-Daruqutni dan sebagainya,
itu juga punya pandangan sendiri. Nah, itu kan. Akan tetapi menurut ayahnya dari Sa'ad bin Tariq bahwa yang dilakukan kunut itu adalah termasuk muhdats, suatu hal yang baru. Tapi suatu yang baru itu belum tentu tersesat, belum tentu tidak baik, benar nggak? Misalnya yang hal-hal dengan agama lah, misalnya suatu muhdats itu, misalnya dulu mungkin tidak ada bayi tabung, misalnya kan. Sekarang ada hukumnya. Bagaimana sih hukumnya tentang bayi tabung? Itu kan muhdats, benar nggak? Muhdats bukan? Nah ini harus dicari. Harus dicari hukum kiasnya, bagaimana hukum ijma'nya dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang demikian ini kadang-kadang orang-orang itu kritis, ya, bersentuhan dengan ini. Oh itu sesat, oh itu tidak sesat dan sebagainya. Silahkan dicari tentang apa sih, tentang muhdats dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Ini menurut siapa? Ayah daripada Sa'id bin Tariq, berarti ayahnya namanya Tariq al-Asja'i, gitu ya. Sampai sini paham? Paham ya? Nah. Udah Isa ya? Satu lagi lah. Wanil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Annahu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, ya. Allamani apa alimni itu? Allamani, ya. Telah mengajarkan kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimatin, beberapa kalimat. Aquluhunna fi kunutil witri. Yang saya ucapkan, yang saya baca dalam kunutnya sholat witir. Apa itu doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man wallait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah ini, jadi redaksi kunut itu ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya, yaitu Hasan bin Ali. Itu tadi, Allahumma dini fiman hadait. Yang biasa kunut mungkin apa ya? Allahumma dini fiman hadait. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana engkau telah menunjukkannya, ya kan? Wa afini fi man afait, ya, berikanlah kesehatan padaku sebagaimana engkau telah menyehatkannya. Wa tawallani fi man tawallait, berilah kepada kami pemimpin, ya, sebagaimana engkau memberikan kepada pemimpin. Wa barik li fi ma atait, berikanlah keberkahan kepadaku sebagaimana engkau telah memberikannya, ya. Wa qini, jagalah kepadaku syarra ma qadait, dari syarroma, kejelekan-kejelekan yang telah engkau tentukan. Jadi kita minta kepada Allah untuk dijaga dari hal-hal yang jelek. Fa innaka taqdi, sehingga engkaulah yang menentukan, wa la yuqda alaik, dan tidak menentukan kepada apakah atasmu. Wa innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak ada yang dihinakan, ya, seorang yang engkau tolong. Jadi orang itu kalau sudah ditolong oleh Allah, walaupun orang itu dihinakan oleh manusia, dia tetap akan menjadi mulia, ya. Tabarakta rabbana wa ta'alait, semoga engkau memberikan keberkahan, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ta'alait, yang maha tinggi. Nah, itulah redaksi daripada doa kunut. Jadi intinya sholat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo silahkan. Mau kunut, mau tidak kunut, silahkan. Saya mau kunut, monggo, terserah, ya. Saya mau tidak kunut, ya silahkan. Tapi kalau saya sarankan, ya, kalau kita bermakmum, ya, mengikuti imam, ya. Kalau imamnya nggak kunut, ya jangan kunut,
Ya, kalau imamnya kunut, yuk ikut kunut, walaupun kita tidak pemahaman sebagai orang yang tidak kunut. Tapi saya anjurkan untuk kunut, kan itu ya. Kalau tidak kunut, mengikuti imam, ya mungkin tadi, ya kan tadi tidak mengikuti imam ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan berarti kalau nggak ikut imam berarti itu makmum yang bandel, kan gitu saja lah, seperti itu ya. Ya gitu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah isya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat, ya, menjadi pemahaman, pengetahuan hukum yang bisa menjadi pijakan bagi kehidupan kita, wa khosotan dalam ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita sesuai dengan apa yang telah Rasulullah contohkan, yang sesuai dengan sebagaimana yang Rasulullah contohkan, ajarkan kepada kita, sehingga mudah-mudahan ibadah kita semuanya, wa khususnya sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.